Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Nah, kali ini kita memasuki pembelajaran kelima, tema 2, subtema 1. Muatan pembelajarannya itu ilmu pengetahuan sosial dan seni budaya dan prakarya. Anak-anak Indonesia yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, siapkan buku catatannya, duduk bagus. Kita akan coba menemukan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan di sekitar. Lalu kita juga akan mencoba menggambar pola tari daerah dan mempraktikkannya. Siapkan juga buku temanya, buku tema 2 halaman 32 sampai 37. Tonton terus video ini sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada link untuk mengerjakan soal secara online yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita tahu, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan cara yang mudah, tapi perlu perjuangan, pengorbanan, dan bahkan juga jiwa dan raga. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh untuk penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain, di rumah kita dapat membantu ibu di dapur, merapikan tempat tidur, mencuci piring, dan lain sebagainya. Juga saling menghormati dan saling menghargai, juga mencintai antara anggota keluarga. Kemudian di sekolah kita bisa melaksanakan piket kelas, kemudian ikut upacara bendera dengan tertib dan hikmat, tidak bercanda ya. Kemudian saling tolong-menolong antar warga sekolah. Nah, di lingkungan sekitar, untuk menerapkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita dapat mengikuti kerja bakti, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, saling tolong-menolong antar warga sekitar. Nah, apakah hal tersebut sudah kalian lakukan? Sudah? Job. Sebelum, mari kita sama-sama melakukan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan kisah berikut ya. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, silakan buka buku paket kalian halaman 33. Di situ ada pertanyaan seperti ini ya. Nah, ayo kita coba menjawabnya. Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Kira-kira seperti ini jawabannya. Edo dan teman-temannya mau memperkenalkan seni dan budaya suku yang ada di Indonesia. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi? Kira-kira seperti ini jawabannya. Kemudian, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Kira-kira seperti ini jawabannya. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Kalian bisa mencarinya dari sumber-sumber informasi yang lainnya. Oke, selamat mencoba.
Muatan seni budaya dan prakarya. Pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau beberapa orang penari. Namun mereka tampil secara bergantian di panggung. Pola lantainya dapat berbentuk horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, berikut contoh tari tunggal. Tari merak dari Jawa Barat, tari pendet dari Bali, kemudian tari kandangan dari Jawa Barat, lalu ada tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Untuk tari tunggal lainnya, silakan kalian cari informasinya di internet. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari, baik berlawanan jenis atau sesama jenis. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, berikut contoh tari berpasangan. Ada tari piring dari Sumatera Barat, kemudian tari payung juga dari Sumatera Barat, kemudian tari legong dari Bali, tari japin dari Riau, dan tari golek menak dari Jawa Tengah. Untuk tari berpasangan lainnya, silakan cek di internet. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola horizontal, vertikal, pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Nah, berikut contohnya ada tari tandak dari Riau, tari sedati dari Aceh, tari andun dari Bengkulu, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, kemudian tari tambun dan bang bungai dari Kalimantan Tengah. Dan di buku paket halaman 34 dan 35, kalian diminta menuliskan pola lantai tari-tari yang ada di tabel berikut. Nah, kita coba ya. Tari sedati. Ini pola lantainya berbentuk garis lurus horizontal. Kemudian tari andun. Ini berbentuk diagonal pola lantainya. Kemudian pola lantai tari tandak berbentuk lingkaran atau melengkung. Kemudian pola lantai tari tambun dan bungai sama horizontal atau garis lurus. Nah, pada pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Contohnya antara lain, kita dapat membantu orang tua, mengikuti upacara bendera, ikut kerja bakti, dan lain-lain. Dan pola lantai untuk tari tunggal, tari berpasangan, dan berkelompok dapat berbentuk pola horizontal, pola vertikal, melengkung, lingkaran, atau diagonal. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.